Oke, Ibu Maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini yang sangat cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik semua ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Anak-anak Ibu semangat semua ya dalam pembelajaran. Semoga semangatnya bisa dipertahankan sampai waktu yang tak terbatas. Kenapa sampai waktu yang tak terbatas? Karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja waktunya. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah anak-anak, di luar pun bisa disebut dengan belajar, karena dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu. Oke, selanjutnya kita hari ini materinya apa? Kemagnetan. Ada yang masih ingat kemarin kita melakukan materi apa? Iya, benar sekali Tari. Kita membahas mengenai listrik. Lalu apa hubungannya Bu listrik dengan kemagnetan? Listrik dan kemagnetan itu merupakan dua fenomena yang berbeda, namun sangat berhubungan karena di dalam listrik dan di dalam kemagnetan itu terdapat gaya elektromagnetik yang mana menjadikan keduanya itu saling berhubungan. Kemudian ada yang tahu gambar apa ini? Kulkas. Ya, benar sekali Mbak Lupia, gambar kulkas dan hiasan kulkas. Nah, mengapa hiasan kulkas ini bisa menempel pada kulkas? Untuk jawaban lebih lengkapnya nanti kita akan bahas materi, lalu kita akan mengetahui mengapa hiasan ini bisa menempel pada kulkas dengan baik. Padahal jika dilihat tidak ada lem, tidak ada selotip. Nah, nantinya kita akan bahas fenomena ini. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi kita nih belajar hari ini untuk apa? Yang pertama tujuannya untuk memahami gejala kemagnetan, yang mana untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, jadi dua tujuan ini yang nantinya kita akan capai pada pembelajaran hari ini. Jadi, bahan magnet itu ternyata ada beberapa bahan. Yang pertama yaitu bahan non-magnetik dan bahan magnetik. Yang mana non-magnetik itu bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet, dan bahan magnetik itu bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Oleh karena itu, bahan magnetik sendiri dikelompokkan menjadi 3. Yaitu yang pertama ada feromagnetik. Feromagnetik itu apa? Feromagnetik itu bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Nah, contohnya apa? Contohnya itu besi, nikel, dan kobalt. Kemudian ada paramagnetik. Paramagnetik itu bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Jadi paramagnetik itu tidak seperti feromagnetik. Dia lebih lemah ditarik oleh magnet. Contohnya itu ada platina, tembaga, dan garam. Kemudian yang terakhir yaitu ada diamagnetik, bahan yang ditolak oleh magnet dengan lemah. Jadi selain bahan yang ditarik dengan kuat dan bahan yang ditarik dengan lemah, ada bahan juga yang ditolak dengan lemah, yaitu contohnya timah, aluminium, emas, dan bismut. Kemudian ada sifat bahan magnetik. Jadi bahan magnetik itu juga mempunyai beberapa sifat. Yang pertama itu sifat bahan magnetik yang lunak dan bahan magnetik yang keras. Yang mana contoh dari bahan magnet yang
lunak itu penggunaannya dijadikan sebagai inti elektromagnetik. Kemudian bahan magnet yang keras itu contoh penggunaannya sebagai pembuatan magnet permanen. Nah, jadi di sini kalian sudah tahu ya, sifat dari bahan magnet itu ada dua, bahan yang lunak dan bahan yang keras. Penggunaannya pun sudah tahu, yaitu untuk inti elektromagnetik bagi sifat yang lunak dan yang keras untuk magnet permanen. Kemudian ada sifat-sifat magnet. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih sifat-sifat dari bahan magnet. Sekarang kita akan bahas sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik bahan-bahan tertentu, yaitu bahan magnetik. Yang tadi Ibu telah jelaskan, ada beberapa macam, ada berapa Mbak Lutfia? Pintar, ada 3 macam. Kemudian, nah, bahan tersebutlah yang dapat ditarik oleh magnet. Selain itu tidak dapat. Contohnya yang nggak dapat ditarik oleh magnet apa? Contohnya ada plastik, ada kertas, itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian yang kedua yaitu magnet selalu memiliki 2 kutub utara dan kutub selatan. Nah, Ibu di sini mempunyai 1 magnet sama mana yang dikatakan kutub utara, mana yang dikatakan kutub selatan. Nah, jadi yang warna biru ini ada lambangnya S dan yang warna merah ada lambangnya N. Nah, yang S ini adalah kutub selatan magnet, kemudian yang merah adalah kutub utara magnet. Jadi inilah yang disebut salah satu sifat dari magnet, yaitu mempunyai 2 kutub utara dan selatan. Kemudian kekuatan magnet tidak tersebar merata. Kemudian magnet yang digantung bebas selalu mengarah ke kutub utara dan kutub selatan bumi. Yang terakhir yaitu apabila magnet yang sama dia akan tolak menolak dan magnet yang berbeda itu akan tarik menarik. Nah, itu tadi mengenai materi tentang magnet. Sepertinya sudah mulai lelah letih lesu ya setelah penjelasan yang telah Ibu berikan. Sekarang kita ice breaking dulu. Coba berdiri dulu semuanya. Nah, nanti ketika Ibu bilang tepuk 1, 1, tepuk 2, 2, terus boom, itu jangan tepuk ya. Boom, tapi jangan tepuk. Mengucap boom, tapi jangan tepuk. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, boom. Alhamdulillah udah fokus semua ya. Ternyata Mbak Tari yang fokus sekali. Dia mengucap seperti yang Ibu instruksikan, boom tapi tidak menepuk. Boleh duduk semua? Kemudian Ibu akan memberikan sebuah tugas, yaitu LKPD mengenai materi kita. Sebelum kita mengerjakan tugas secara berkelompok, Ibu akan membahas fenomena dari peristiwa yang di awal tadi, yaitu gambar kulkas dan hiasan kulkas. Nah, di sini insya Allah udah tahu semua ya mengapa hiasan ini bisa menempel pada kulkas. Kan kita sudah membahas nih tentang materi magnetik. Berarti tahu lah kenapa hiasan tersebut bisa menempel. Ada yang tahu? Ya, Krisna. Ya, pintar sekali karena ada magnetnya. Jadi, hiasan pada kulkas ini dapat menempel pada kulkas karena hiasan tersebut terdiri dari bahan yang bersifat magnetis. Jadi dia dapat menempel pada kulkas dengan baik tanpa adanya lem dan selotip. Nah, salah satu contohnya yaitu hiasan kulkas ini menempel pada kulkas. Contoh lainnya ada yang tahu? Ya, pintar, kompas. Jadi kompas itu juga termasuk dari benda yang memanfaatkan magnet. Kemudian Ibu akan membagi LKPD yang mana ini dikerjakan secara berkelompok untuk didiskusikan dan dibahas bareng. Agar terjadi kontribusi antar anggota harus mengerjakan semua. Kelompok yang pertama atau kelompok 1 terdiri dari Eka,
Lutfia dan Ira. Kelompok 2 4 orang, yaitu Tari, Krisna, Ice, dan Zakia. Silakan diambil kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di situ Ibu meminta untuk masing-masing kelompok mengelompokkan bahan-bahan atau contoh-contoh pada sifat magnetik, yaitu ferromagnetik, kemudian ada paramagnetik dan diamagnetik. Di situ cukup kalian tuliskan angkanya saja untuk pengelompokannya. Paham? Oke, paham. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Ya, Bu. Wah, udah hampir selesai ya. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan? Oke. Oke, sepertinya sudah selesai semua ya. Kelompok 1 selesai? Kelompok 2 selesai? Oke, akan kita bahas bersama mengenai hasil dari LKPD. Nah, di sini bahan yang termasuk dari ferromagnetik apa kelompok 1? Besi, baja, nikel, kobalt. Iya, pintar sekali. Sama tidak kelompok 2? Sama, beri aplaus. Nah, itu tadi mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya, yaitu magnet adalah suatu bahan yang dapat menarik benda-benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus magnetis. Nah, sifat-sifat magnetis sendiri yaitu tiga, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Senang, alhamdulillah, nggak jenuh ya. Besok kita akan belajar mengenai listrik. Listrikan kemarin, berarti besok kita akan belajar mengenai pemanasan global. Dipersiapkan, dicari di sumber-sumbernya ya, agar nanti ketika Ibu tanya bisa menjawab seperti tadi. Alhamdulillah pembelajaran kita lancar. Cukup sekian dari Ibu. Ketua kelasnya dimohon untuk memimpin berdoa. Cukup sekian dari Ibu, banyak salahnya, banyak kurangnya. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.